Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Tentunya dalam praktek saya sebagai dokter jiwa atau dokter spesialis kedokteran jiwa alias psikiater, banyak pertanyaan yang berkaitan dengan sebenarnya apakah gangguan kejiwaan itu bisa sembuh, mana yang benar-benar bisa sembuh sempurna, mana yang tidak. Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya, karena kalau kita bicara tentang gangguan kejiwaan yang mana di dalamnya tuh terdiri dari berbagai macam jenis masalah kejiwaan, depresi, cemas, psikotik, gangguan waham, bipolar, gangguan kepribadian, gangguan somatisasi, psikosomatik, hipokondriasis, gangguan dismorfik, seksual, pokoknya banyak deh ya. Itu tidak semuanya punya outcome yang sama atau hasil dalam proses terapi yang sama. Bisa jadi salah satu gejala gangguan kejiwaan jauh lebih cepat bisa diatasi daripada yang lainnya. Dan ini juga termasuk bagaimana sistem saraf pusat berpengaruh. Dalam hal ini juga ada faktor bawaan atau genetik dari orang tersebut. Tiap orang itu beda-beda ya. Kita bisa melihat sendiri anak kita saja, kalau sudah punya anak bisa merasakan perbedaan ya antara satu anak dengan yang lainnya. Saya punya anak kembar itu aja beda sifatnya. Bapak ibu mungkin juga di dalam keluarga juga merasakan adanya perbedaan itu, dan itu menurut saya merupakan sesuatu hal yang wajar. Nah, hal ini pula yang membedakan kenapa salah satu gejala pada orang yang mengalami gangguan kejiwaan bisa lebih baik segera daripada yang lainnya. Saya selalu menyarankan buat pasien-pasien, janganlah membandingkan antara gejalanya dengan orang lain. Walaupun sesama pasien dengan diagnosis yang sama, misalnya gangguan cemas panik. Karena beda-beda banget latar belakangnya. Genetiknya beda, pemicunya beda, latar belakang keluarga beda, lingkungannya sekarang beda, pekerjaannya beda gitu ya. Itu yang membuat perbedaan juga dalam proses terapinya sendiri. Kalau orang itu punya sumber ya, sumber informasi ataupun sumber support atau dukungan keluarga yang lebih baik daripada yang lain, maka mungkin dia akan jauh lebih cepat baik daripada yang sebelumnya. Kalau yang satu lagi dia punya faktor genetik lebih baik daripada yang lainnya, maka dia mungkin akan cepat sembuh dan respon terhadap pengobatannya jauh lebih baik daripada yang satu. Kalau yang satunya ini faktor terkait dengan penggunaan narkoba sebelumnya dominan, maka dia lebih lambat sembuhnya daripada orang yang belum pernah kenal narkoba. Hal-hal seperti itu banyak terjadi di dalam praktek sehari-hari. Sehingga ketika si pasien bertanya kepada saya, kira-kira saya sembuh berapa lama ya dok ya kalau kondisi saya begini? Saya suka bilang ya, kita lihat aja nanti bagaimana respon pengobatan awal, kemudian bagaimana Anda berperan aktif juga dalam pengobatan ini. Karena kalau Anda tidak berperan aktif juga akan susah juga buat kita. Problem yang berkaitan dengan keadaan ini seringkali munculnya itu tidak serta-merta. Tidak seperti mati listrik ini tiba-tiba mati listrik gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang berbeda ya satu sama lainnya. Nah, hal inilah yang seringkali kita temukan tidak mudah ya ternyata ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu di dalam kehidupan kita. Respon kita terhadap hal-hal seperti yang mungkin terjadi saja bisa beda-beda. Tadi barusan mati listrik tiba-tiba sebelum gensetnya nyala, itu bisa saja terjadi pada sistem saraf pusat kita, di mana tiba-tiba aja terjadi korslet gitu, sehingga orang yang tadinya biasa-biasa aja menjadi terinduksi ya ada masalah, problem di dalam kehidupannya. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa jadi jauh lebih bisa membuat kita mengerti, memahami. Ternyata tidak mudah ya memahami kondisi yang berkaitan dengan gejala-gejala kecemasan. Problem yang sebenarnya seolah-olah kecil buat sebagian orang, buat orang yang cemas bisa jadi gede sekali. Maka daripada itu kita tidak bisa menggampangkan seolah-olah orang yang mengalami gangguan cemas itu hanya cari-cari perhatian atau terlalu lebay, atau mungkin nggak selalu bisa dianggap bahwa mereka ini sebenarnya harusnya nggak begitu. Kenapa mereka itu terlalu
lebay banget sih gitu ya, karena setiap orang berbeda. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memahami, dan juga buat yang masih ragu, sebenarnya ini kalau saya berobat ini kenapa jadi beda-beda ya? Kok teman saya bisa sembuhnya cepet, kok saya lama gitu ya? Hal-hal kayak tadi yang saya sebutkan yang bisa membuat perbedaan. Mungkin Bapak Ibu tidak mendapatkan keterangan itu dari dokter yang menangani, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membantu menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang keadaan ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.